supaya anak nggak nangis, nggak heboh, nggak ketakutan, itu nggak ada. Ngelihat gunting tuh kayak ngelihat sesuatu yang sangat horor bagi anak-anak saat gunting rambut gitu Bu, kan. ya. Kalau nggak salah di KidiCut juga ada untuk orang dewasa Bu ya. Bagaimana menghandle anak-anak dengan special needs ini? Sampai sejauh itu pemikirannya Bu ya. Betul, sentuhan-sentuhan. Iya, human relation tuh nggak bisa dibeli di internet. Teman-teman sahabat retail, kita hari ini ketemu dengan Ibu Cecilia Wirawan, yang saya panggil Ibu Sisil Bu ya. Iya. Oke, Ibu terima kasih sekali Bu bisa memberikan kami kesempatan untuk mewawancara Ibu nih tentang grup Ibu yaitu KidiCut. Terima kasih Pak. Ini acara momentum adalah acara untuk berbagi Bu, berbagi cerita untuk menginspirasi dan mengedukasi. Nah, Bu Sisil, kita tahu ada bisnis yang biasa kalau kita lihat di mall yaitu KidiCut kalau populernya Bu. Iya. Padahal di sini ada beberapa brand Bu ya. Iya. Nah, sebelum lari ke bisnis-bisnis Ibu nih, mungkin Ibu bisa ceritakan sedikit perjalanan Ibu nih. Sebenarnya saya nggak punya background di retail ataupun di gunting rambut ya. Saya memang bekerja dari waktu saya sekolah, saya udah kerja dari university. Dari tukang goreng di Burger King juga saya pernah gitu. Jadi sampai tukang sapu juga pernah di library gitu ya. Jadi saya emang seneng kerja ya, seneng kerja. Terus jadi tukang gambar lah apa. Jadi saya kerja terus ke BCA, ke banking di waktu di Indonesia, ke BCA, ke Bank Darmala. Kemudian baru mulai saya bisnis sendiri. Ya kebetulan ada satu ide yang bagus. Saya juga di property management, waktu itu saya kerja di salah satu perusahaan Australia juga yang di property management. Kemudian saya melihat potensi ini, akhirnya saya langsung switch ke sana. Itu Jadi sempat malang melintang bekerja di perusahaan-perusahaan. Iya, karena ya? background saya bisnis dan interior bisnis dan interior. Jadi saya bisa di dua dan majornya dulu kalau boleh tahu kuliahnya apa Bu? Saya di bisnis dan juga di interior. Oh, interior ya. bisa. Ya. Jadi dari seorang karyawan melihat peluang, masuklah. Iya. Iya, jadi ya saya dari estetik, saya emang seneng estetik. Ya, karena dari interior itu kan desain itu saya senang gitu. Dari bisnisnya ya memang jiwanya saya emang bisnis ya. Jadi apapun saya lihat, oh ini potensi. Gitu. Jadi ya begitulah Pak. Jadi dengan walaupun kerja dengan orang lain, tapi intuisi Ibu ini adalah pebisnis Bu ya? Iya, kadang-kadang saya misalnya saya ada kerja sama bos saya. Saya suka bertanya, kenapa begini, kenapa begitu, kenapa harus begini, kenapa kita nggak gini gitu. Itu emang udah diasah sejak dari mudanya. Iya, emang udah dari bawaan lahir kali. Turunannya kali. Bawaan orok kali. Pedagang kali. Iya. Kita start dari KidiCut ya. Kalau KidiCut itu berdasarkan needs kalau dulu, karena waktu itu cari gunting rambut anak yang supaya anak nggak nangis, nggak heboh, nggak ketakutan, itu nggak ada, practically nggak ada. Jadi waktu itu saya pernah ada satu salon anak, salon anak, tapi semuanya
masih statis dan tidak menarik kalau menurut saya pernah bawa anak saya ke sana. Dan tetap aja anak-anak di sana tuh ketakutan dan tetap aja ngelihat gunting tuh kayak ngelihat sesuatu yang sangat horor bagi anak-anak saat gunting rambut gitu kan, danger gitu kan. Nah makanya waktu itu saya bicara ngobrol-ngobrol sama sepupu saya yang memang juga sesama founder juga, dan kita keluar ide bahwa kita tuh dia punya waktu itu punya keponakan ya, keponakan yang juga kalau potong rambut tuh sampai bisa lari-lari keliling mall dulu gitu. Harus tangkap Iya, terus gitu ya. soalnya ya ngeri lah gitu ya. Nah, akhirnya kita bikin satu konsep yang waktu itu sampai pengen pakai kostum Batman apa segala macam, cuma kita mikir kalau kostum Batman ntar malah anak-anak suka takut juga kan, Batman, Superman segala macam kan, kadang-kadang anak takut juga. Jadi kita bikin sesuatu yang supaya anak-anak tuh seneng, malah betah gitu. Dan kita pakai warna-warna yang memang anak-anak familiar, happy color, ya kan, yang basic happy color itu kan anak-anak mulai mengenal color itu kan ya 5 fondasi color itu kan memang dari kecil ya. Jadi Magic Kui Binyu itu kan memang udah. Jadi kita pakai itu, dan juga saya mulai ajak Pak Rudi. Pak Rudi Hadiswarno ya. Jadi Ibu tidak memiliki latar belakang gunting rambut? Saya nggak bisa gunting rambut, Pak. Oh, saya kira justru kalau ada Ibu mangkok saya ceplok gitu. Saya kira justru Ibu yang ahli gunting rambut, melihat ide, akhirnya membuka. Enggak, Pak. Itu saya dulu sebagai ibu, seorang ibu lah. Ya basicnya saya nggak mau anak saya ini mungkin makanya saya bilang dari keperluan ya, kita needs ibu-ibu pasti dia akan terenyuh lah kalau ngelihat anaknya ketakutan. Jadi melihat permasalahan ada yang di masyarakat, Ibu melihat jadi peluang. Iya. Nah kebetulan saya kan kenal sama Pak Rudi Hadiswarno. Jadi saya ngobrol sama Rudi, oh ayo kita bikin gitu. Jadi saya, Pak Rudi dan sepupu saya ini kita bersama bikin suatu perusahaan yang konsep gunting rambut untuk anak-anak. Untuk anak-anak gitu. Iya. Dan kita komplitin kalau misalnya biasanya kan anak diantar sama ibunya sama bapaknya, paling ada servis untuk ibu dan bapaknya yang nungguin gitu. Tahun berapa itu, Bu? 2001 ya. 2001 berarti sudah 20 tahun lebih, Bu ya? Sudah, iya, 21 tahun. Saat ini berapa jumlah outlet itu? Outlet 32. Wah, lumayan juga, Bu ya. Ya, lumayan lah. Terus berkembang terus nih, Bu. Iya. Nah, amin, Bu, amin. Berkembang iya, semoga. Bu. Ini kan Ibu melihat konsep. Akhirnya melihat peluang dijadikan konsep untuk gunting rambut kepada anak-anak. Iya. Permasalahan yang Ibu lihat saat itu memang bagaimana menenangkan anak untuk digunting rambutnya kan, Bu? Iya. Nah, kalau memang anak-anak ini sudah tenang, guntingnya pun lebih mudah dan lebih cepat mungkin, Bu ya? Iya. Ibu melihat peluang yang lain selain untuk anak-anak ada juga kayaknya, Bu? Iya. Nah, saya juga karena kita memfasilitasi orang tua, saya lihat oh ini ada potensi karena kita udah dikenal di industri ini kan. Ya makanya saya keluar dengan headquarters. Biar penonton kita juga tahu, Bu. Iya. Jadi saya punya brand yang untuk dewasa, dan saya lihat dewasa itu kebanyakan kan mereka mau perawatan karena kan kerja setiap hari, ada ya kan ibu-ibu sekarang, ibu rumah tangga sekarang tuh most likely mereka bekerja nggak cuma diem di rumah ya. Mereka ada kegiatan lah gitu. Jadi kita bikin headquarters di mana segmennya itu B+
B+ ke A- ya, kita nggak yang paling tinggi sekali. Nah kebetulan kita didukung dengan stylist yang sudah ada di KIDIKAS kita. Akhirnya kita mulai bikin dan sekarang udah lumayan lah ya, udah banyak headquarters kita. Kemudian saya lihat juga ada keperluan untuk eksekutif yang pengen cepet gitu. Yang pengen cepet itu kita punya Shamblo. Ya, Shamblo itu dimenitin Pak. Oh. Jadi kalau kerja tuh dia misalnya kan kalau kita mau kerja kan kita harus tahu tuh. Misalnya jam 7 kita udah mesti pergi nih. Yang ngeblow tuh misalnya 15 menit. Cucinya 10 menit gitu. Jadi udah diwaktuin, jadi fast moving punya gitu. Oh, konsepnya malah ada yang melihat kebutuhan juga kan? Iya, itu biasanya kita taruh di orang. apartemen, di bawahnya apartemen, di bawah itu, di bawah perkantoran gitu. Lalu kita punya juga hairnet ya, hairnet itu yang muda untuk eksekutif muda. Karyawan lah ya, staff karyawan, beginners. Jadi itu untuk kelasnya lebih di bawah headquarters, tapi warnanya heboh Pak. Karena kan untuk muda kan, milenial itu semua mereka berani kan pakai warna. Kalau kita dipakein warna ungu, hijau gitu kan kita nggak berani ya. Tapi kalau hairnet, yang hairnet hijau, ungu, biru itu mereka udah biasa. Total ada berapa brand sih Bu? Total kita berapa brand ya? 5 headquarters. Sampai lupa Bu ya. Shamblo. Saya nggak pernah ini, KIDIKAS headquarters, Shamblo, hairnet, Barbar. 5. Ya. Sebenarnya ada satu lagi domisil Pak. Ya. Cuma sekarang kita karena COVID ini juga kita nggak expose terlalu banyak karena itu yang A+, A+ lah. Ya. Semua konsepnya rambut Bu ya? Rambut. 5-5-nya itu? Rambut. Fokusnya pokoknya gunting rambut Bu? Rambut. Waduh. Rambut dan perawatan rambut. Rambut dan perawatan. Ya. Jadi Ibu memang sudah awalnya dari KIDIKAT melihat peluang dari anak-anak masuk ke dewasa dan konsep masing-masing setiap brand masing-masing juga beda-beda. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri gitu. Ini memang satu konsep yang saya kira nggak mudah sebetulnya untuk menenangkan anak-anak Bu. Tetapi cara untuk menenangkan anak, saya lihat Ibu ada, ya mungkin Ibu harus jelaskan, ada karakter atau ikon lah disebut Bu, untuk anak-anak. Apa itu? Kiki dan Didi Bu ya? Iya. Mungkin Ibu bisa jelaskan sedikit Bu. Sebenarnya itu nama itu saya dapat dari Kidi kan. Oh Kidi, asal muasalnya dari Kidi. Iya kan Kidi, jadi si Kiki dan si Didi gitu. Jadi saya coba, karena anak-anak ini kan ya laki dan perempuan, market kita memang dua-duanya ada gitu ya, kita cater. Jadi si Kiki dan si Didi kita bikin supaya kelihatan ini kids friendly, kelihatan bahwa kita ini memang bisnisnya di bidang itu dan kita fokus, kita serius, kita fokus sampai dengan yang namanya kebersihan, COVID, semualah prokesnya, semua service kita itu si Kiki dan Didi itu pasti adalah menjadi ikon-ikonnya. Untuk itu. Nah, kalau nggak salah di KIDIKAT juga ada untuk orang dewasa Bu ya? Ada. Jadi kan kita menyadari bahwa anak itu nggak mungkin dia datang sendiri. Ya. Jadi kita tetap ada untuk parentsnya, ya, untuk orang tuanya yang nunggu itu ada. Pengen gunting rambut juga. Misalnya gitu. Mau gunting rambut, mau cream bath,
nail juga itu ada. Walaupun di dalam KidiCut itu sendiri. Ya walaupun nggak advance ya. Kalau yang nail kan itu ekstra ya, ekstra keahlian. Tapi kalau standar aja kita semua bisa kerjain. Jadi waktu mengantar anak, biar anak tenang, dikelola oleh manajemen ibu. Bagaimana si stylist itu dengan ada karakternya kidinya juga dia sambil nonton TV apa? Bisa nonton pula. Nonton di Iya. Oke. Dia bisa nonton pula gitu. Iya, jadi dia juga melihat orang tuanya digunting, dia juga tenang gitu Bu ya. Iya. Nah, ngomong-ngomong kalau gunting rambut ini ada memakai teknologi nggak Bu? Ada. Pemanfaatannya, bukan menggunakan pemanfaatan teknologi apa gitu Bu? Kalau di KidiCut kita itu kan memang pakai movie, games dan sebagainya ya. Kemudian peralatan kita juga harus terus diperbaiki kan. Terus buat saya to keep the children amused sama lokasi, tempat dan happy, itu mesti ada something yang bikin menarik untuk anak. Ya, either gamenya, either tempatnya, either movie-nya, either. Banyak kok anak-anak yang datang ke kita, dia mau nontonnya bilanglah siapa ya, SpongeBob gitu. Dia nyari tuh. Nontonnya di KidiCut lagi Bu? Iya, dia maunya nonton ini SpongeBob ya Mbak, si orang tuanya bilang SpongeBob ya Mbak gitu. Dan stylist kita pun kita training ya untuk menghandle kebutuhan keinginan anak tersebut. Kebutuhan psychologically kita juga training stylist karyawan-karyawan kita untuk menghandle orang tua dan anaknya. Kan juga banyak yang anak-anak yang special needs Pak. Oh iya, betul. Yang baru duduk itu pun udah ketakutan, ya? Heboh. Iya. Itu yang hyper, yang apalagi deh you name it, we have it di KidiCut untuk yang special needs nih. Jadi kita pakai psikolog, kita ajarin bagaimana menghandle anak-anak dengan special needs ini. Sampai sejauh itu pemikirannya Bu ya? Iya kan kita fokus Pak. Iya. Kita fokus, kita memang line of business kita tuh di situ. Jadi kita mesti punya kualitas lebih daripada orang-orang lain dong. Itulah kelebihan KidiCut Bu. Iya. Iya. Nah kalau di headquarters atau di yang lain itu banyak. Misalnya mesin-mesin perawatan rambut yang advance ya, chemical yang baru itu selalu kita harus update terus. Ya mungkin itu memang semua orang harus lakukan, cuma saya lebih melihat dari sisi teknologi yang kita ini, kita memang pengennya cukup bisa mengupdate diri terus menerus lah gitu. Oke, jadi bisnis gunting rambut bukan hanya sekedar gunting, tetapi juga memanfaatkan teknologi untuk kebutuhan. Iya Pak. Baik si konsumennya, Pak, maupun untuk si rambutnya sendiri Bu ya. Pak, contohnya ya Pak ya, kalau seperti di headquarters saja di salon dewasa Pak ya. Kalau buat saya orangnya agak perfeksionis, agak. Jadi kalau misalnya saya dengar musiknya kok speakernya nggak balance nih ya, gitu. Terus saya tanya tuh, speakernya di mana? Atau ini kok musiknya kok repeat terus sih, yang itu terus. Tidak ada lagu lain yang diputar gitu, itu terus gitu. Kan mesti, karena kita kan customer yang rutin ke sana. Atau misalnya TV-nya gitu, TV yang ada di itu bawain advertisementnya itu lagi. Iya.
Atau model daripada apa? Model daripada displaynya misalnya nggak ganti-ganti. Tidak ada improve lah, Bu. Iya. Bosan, Bu ya? Iya. Jadi itu penting banget. Memang bisnis yang melayanin konsumen itu tidak dinamis, mudah. Dinamis kan, Pak? Iya, betul. Kita tuh harus dinamis, retail tuh harus dinamis. Betul, kita nggak bisa betul. kayak orang jual beli doang gitu Tidak kan? bisa stay di situ terus, Iya. membosankan. Iya. Walaupun di produk yang dihasilkan atau yang dijual sama terus. Iya. Tapi orang sekarang harus ingin dilayanin lebih. Gitu. Iya betul, Pak. Kreatif, Iya, iya. menyenangkan, ya kan? Comfortable, Iya, iya. friendliness. Betul, sentuhan-sentuhan. Iya, human relation Iya. tuh nggak bisa dibeli di internet. Betul, betul, betul. Gitu. Waktu COVID kemarin, Iya, orang kan kelabakan cari gunting rambut, iya. ya kan? Mereka sampai beli cukuran. Saya juga beli sendiri, Bu. Iya kan? Yang cukur anak saya sendiri. Iya, yang pada cepak-cepak, yang Iya, pada, iya. iya kan? Ah, Terbukti bahwa gunting rambut itu needs, bukannya luxury, tapi needs. karena udah waktunya harus gunting, tetap harus gunting. Harus gitu, Bu. gunting, rambut tetap tumbuh. Iya, tidak Dia bisa nggak- disuruh dia nggak tunda-tunda. mau- Dia nggak bisa, dia nggak Pandemi jangan tumbuh dulu. Iya, gitu. nggak bisa kan? Iya, iya, iya. Bilang ada COVID, tunggu dulu, nggak bisa kan? Tetap tumbuh. Jadi itu menjadi needs. Iya. Dan orang yang gunting rambut dan rapi dan sebagainya, itu lebih confident, Iya. ya kan? Coba Penampilan, Bapak, Bu, penampilan. Iya, coba Bapak baru pulang dari cukur, berasa kan? Aduh, fresh. Mau kemana? Ayo ke pesta, PD, Bu ya. pede kan? Bener nggak Pak? Nah, tadi Ibu cerita waktu saat pandemi. Kan setahu saya gunting rambut itu kan bukan produk, Bu, betul-betul jasa, Bu ya. Iya. Gimana kalau teman-teman yang punya produk bisa di e-commerce kan, Bu? Kalau gunting rambut bisa tidak? Maksud saya ada jasa panggilan ke rumah atau apa saat, Ke rumah saat kita, pandemi gitu, Bu? Saat pandemi ada. Oh, ada juga Saat pelayan pandemi ada, gitu. ya. Cuma kalau sekarang kita udah di mallnya udah ramai lagi ya. Kita Nggak keburu mungkin. nggak mungkin agak memang ada 1-2 orang, tapi mereka lebih prefer kan potong rambut di tempat kan lebih enak, Pak. Di salonnya kan lebih enak. Iya. Kalau di rumah sendiri kan ini kurang, itu kurang. Iya kan? Betul, Kecuali betul. yang benar-benar bikin salon di rumah, tapi kan jarang-jarang orang bikin salon di rumah kan. Jadi waktu pandemi itu ada pelayanan ke rumah? Ada. Gitu. Ada juga? Ada. Oh, berdasarkan perjanjian? Iya. Terus kita juga adain tempat di kantor kita, Iya. khusus untuk yang by appointment aja. Oh. Gitu. Iya, Jadi benar yang cuma orang-orang yang pelanggan kita yang benar-benar mengikuti protokol kesehatan yang kita by perjanjian semua tetap kita layanin, Bu. Iya. Semua stylist kita PCR dulu Iya, sebelum iya. potong, masker semua dulu. Ya, karena itu saat itu memang orang juga takut bersentuhan atau ke ini, Iya, Bu. iya. Karena salon yang saya lihat di antara pusat belanja yang salah satu bisnisnya yang paling belakangan diizinkan, Bu. Iya. Kalau yang lain-lain kan supermarket boleh, Iya. yang ini boleh. Iya. Saya lihat kok list yang untuk salon belakangan Iya, gitu, Bu. pusing kepala kan, Pak. Makanya dicari pijit, Pak Dewa. Iya, iya, iya. Nah, saya tanya Ibu, kalau salon ini kita sebutlah gunting rambut ini kan sangat berpengaruh terhadap si pekerja kan, Bu. Itu kan skill, Bu. Apakah saat pandemi semuanya masih stay, bertahan, atau mereka lari kemana dulu, nih pulang kampung dulu, atau kemana lah, Bu, gitu? Kalau nggak salah sih stay semua ya. Stay semua, Bu, ya? Tetap mungkin yang bisa dikaryakan, tetap dikaryakan. Iya. Jadi sehingga kita tetap kasih mereka, maksudnya walaupun mereka di rumah, kita tetap kasih minimum wage-nya tetap. Ya, jadi hampir semua teman-teman juga mensiasatin itulah, Bu. Iya. Ada yang mungkin nggak full, ada ini tetap menjaga. Iya. Karena ini kerjaan yang sangat mengandalkan sekali sumber daya manusia, Bu, ya. Betul, Pak.
orang yang punya restoran pun belum tentu bisa masak. Wah, itu benar, kata-kata yang tepat, Bu. Kalau kita nggak bisa manage nanti kan bahaya, Pak. Pasti kualitas berubah, iya, semua berubah. Iya, ya sopan santun, hospitality, itu kan makanya kita di bawah bisnis kita kan di bawah pariwisata, Pak. Oh iya. Kementerian Pariwisata. Ya. Jadi ngomong-ngomong, Bu, kalau gunting rambut, Bu, ada kelas-kelasnya nggak sih, Bu? Ada, Pak. Oh, ada, Bu ya. Coba ada. dijelaskan pada kita, Bu. Iya.